Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch dari DT series. Ini adalah DT4 Plus. Ini requestan kalian ya. Dan kalau saya cari, belum ada yang jual di Indonesia kecuali Lazada. Itu juga sebenarnya masih dari luar negeri. Tapi karena Lazada sistemnya bagus ya, jadi nggak terlalu lama. Pengirimannya hanya 5-6 harian. Jadi bagi yang pengen beli silahkan ya, linknya udah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, untuk boxnya seperti ini, bagus-bagus aja sih kalau DT series mah. Dan dalam paket penjualannya ada satu buah smartwatch DT4 Plus yang langsung kerasa nih aura dari Galaxy Watch 4 series. Kemudian ada charger yang sistemnya udah wireless, cakep nih. Kemudian materialnya juga saya suka ya, nggak kelihatan murah. Dan yang terakhir ada satu buku manual yang kalau kita lihat di sini nama aplikasinya adalah Wear Pro ya. Jadi smartwatch ini tidak ada garansi karena tidak masuk resmi ke Indonesia. Oke, DT4 Plus ini udah saya pakai sekitar 1 hari. Nah, saya suka dengan desainnya karena ini tuh terinspirasi banget dari smartwatch Galaxy Watch 4 series, terutama yang 44 dan juga 41 mm. Ya, kecuali bagian crownnya ini lebih mirip ke Huawei GT3 series. Lihat, bahkan bagian strapnya sistemnya tuh mirip banget ya dengan Galaxy Watch 4. Overall, untuk desain dari smartwatch DT4 Plus ini saya suka banget. Jadi kayak jam yang harganya 3 jutaan gitu. Kemudian selain desainnya yang bagus, material yang digunakan di DT4 Plus ini juga udah berkelas. Kacanya meskipun masih flat, belum 2.5D, tapi gak apa-apa karena kacanya udah di coating anti fingerprint. Ini salah satu yang jarang kita temukan di smartwatch murah. Anti fingerprint itu penting karena jam kita bakal tetap kelihatan cakep. Gak bakal gampang dekil karena sidik jari. Kemudian untuk material framenya terbuat dari aluminium alloy. Ini kerasa solid kecuali di bagian crown. Nah, crown yang bagian kanan atas ini tuh kurang kliki sih menurut saya. Jadi kalau kita pencet ini feedbacknya gak begitu kerasa. Agak keras gitu ya. Dan ini crownnya aktif ya. Ini bisa mengganti-ganti watch face langsung dari crown ini. Cakep sih. Tapi kalau tombol yang bawah ini lumayan kliki sih. Ya, tombol shortcut untuk masuk ke bagian olahraga atau workout. Kemudian bagian strapnya ini juga lembut. Finishingnya doff, saya suka. Dan kalau saya perhatikan sekali lagi ini memang hampir mirip ya dengan Galaxy Watch 4 series. Ini ukurannya 20 mm dengan sistem quick release. Silahkan kalau mau gonta-ganti gampang banget ya. Karena kalau saya perhatikan ini agak berbeda ya dengan Galaxy Watch 4, gak dimiripin bagian strapnya. Kalau Galaxy Watch 4 itu seingat saya tuh gak bisa patah kayak gini ya. Kemudian bakalnya sama udah menggunakan aluminium alloy. Selama 1 hari menggunakan smartwatch ini strapnya lembut ya, gak ada masalah, gak gampang gatel juga. Jadi suka lah. Kemudian untuk dimensi dari DT4 Plus ini terbilang standar, hanya 44 mm, jadi cocok bagi yang punya pergelangan kecil ya. Pergelangan tangan saya 16,5 cm dan ini cocok banget sih untuk ukuran 44 di tangan saya, gak terlalu kegedean. Yang jadi pertimbangan mungkin ketebalannya ya, terbilang tebal, ada di angka 13 mm. Karena di bagian chargernya ini ya, dia wireless, dia sedikit cembung gitu. Tapi bobotnya masih ringan di angka 47 gram. Dan panel yang digunakan di smartwatch DT4 Plus ini masih menggunakan layar IPS. Tapi no problem, kalau saya perhatikan ini dari tiap sudut masih terlihat bagus-bagus aja ya warnanya meskipun IPS. Kemudian ukuran layarnya 1,36 inci dengan resolusi yang terbilang lumayan gede, 390 x 390 pixel. Untuk kualitas warnanya lumayan vibrant dan hitamnya juga lumayan lah ya, daripada menggunakan layar TFT ini udah bagus. No problem sama sekali dengan kualitas layar yang dihasilkan dari DT4 Plus ini. Jadi karena masih menggunakan layar IPS, otomatis smartwatch ini tidak ada fitur always on display. Nah kalau kita perhatikan terutama di watch face yang menggunakan jarum kayak gini, ini pergerakan jarumnya tuh smooth banget. Dan kalau saya geser-geser kayak gini juga ini glitchnya nggak parah. Tuh. Paling jarumnya aja yang agak sedikit ketinggalan. Dia langsung lompat gitu. Sekali lagi. Tuh. Dan hal yang selalu saya suka dari smartwatch DT itu ya UI-nya. Jadi untuk user interface di DT ini selalu bagus. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Tampilan quick settingnya setengah kayak gini ya, nggak all, dan bisa kita lihat jarumnya tetap normal jalan.
Jadi dua layar tetap aktif. Untuk brightness-nya belum auto brightness ya, sayang sekali. Tapi kalau kita gunakan di luar ruangan ini masih lumayan lah terlihat. Dan simpelnya untuk mengatur brightness kita tinggal tap-tap aja ya, tidak perlu masuk lagi. Kemudian kita geser dari sisi kiri untuk masuk ke recent apps. Jadi ada beberapa aplikasi yang baru aja kita akses akan nongol di bagian ini. Dan sama ya dengan bagian quick setting, dua layar tetap aktif. Ini aktif, kemudian layar yang di belakangnya jarumnya bisa dilihat ini masih aktif dan smooth juga. Kemudian kita geser dari sisi kanan akan masuk ke bagian widget. Ini tampilan widgetnya bisa kita atur ya dan bisa kita tambahkan langsung. Dan geser dari bawah untuk masuk ke laci aplikasi. Nah, saya juga suka ya di DT itu selalu ada banyak pilihan tampilan aplikasinya. Di DT4 Plus sendiri ada sampai 4 pilihan tampilan menu style. Kalau pengen lebih mirip silahkan pilih style nomor 1. Ini lebih mirip dengan Galaxy Watch 4 series. Ya, tampilannya sama kan seperti ini ya. Dan ini tampilan yang ketiga. Dan ini tampilan yang keempat. Dan yang terakhir ini bisa diputar-putar kayak gini. Kalau pakai crown juga bisa. Tapi yang saya sayangkan di UI mereka itu selalu sulit untuk mengakses notifikasi. Jadi kalau kita pengen akses notifikasi harus masuk dulu ke bagian menu, kemudian klik notifikasi atau message. Untuk tampilan message-nya seperti ini. Ini lumayan terbaca dengan baik ya. Untuk fontnya sendiri lumayan udah modern lah. Nggak menggunakan font mesin ketik. Nah, seperti yang udah saya singgung di awal tadi, watch face-nya bisa kita langsung ganti melalui crown ini karena crown-nya aktif. Tapi untuk menggantinya itu harus 2 kali putaran ya. 2 kali klik, ini ada suaranya. Kalau sekali nggak berganti, yang kedua berganti. Sekali, 2 kali. Sekali, 2 kali. Jadi nggak langsung ganti pas diputerin. Tapi kalau kita pengen ganti melalui touchscreen bisa juga. Cuman agak sedikit lama aja nih nekannya. Ya, sekitar 5-6 detik. Kenapa? Lama banget. Dan kalau kita kurang suka dengan watch face yang default ini, kita bisa menambahkan melalui aplikasinya. Di sana tersedia dan semuanya gratis. Kemudian untuk jumlah workout yang tersedia di DT4 Plus ini terbilang sedikit ya, hanya ada 11 jenis olahraga. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ada swimming atau berenang karena DT4 Plus IP ratingnya hanya IP67, anti cipratan air doang ya, anti debu dan anti cipratan air. Jadi jangan sekali-kali dibawa hujan-hujanan lah, ini mah mungkin anti keringat aja gitu ya. Kemudian fitur-fitur kesehatannya juga lengkap banget. Yang pertama tentunya ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Ini bisa aktif seharian tapi sayang sekali laporannya tidak bisa ditampilkan, bahkan lewat aplikasi sekalipun nggak ada laporannya. Dan untuk kualitas heart rate monitoringnya ini terbilang akurat ya kalau saya bandingkan dengan oximeter yang saya punya. Yang kedua ada EKG ya untuk mendeteksi serangan jantung, tapi ini saya nggak punya alat pembandingnya. Jadi saya nggak bisa berkomentar lebih tentang fitur EKG ini. Saya juga pernah pakai yang Galaxy Watch 4 tapi nggak pernah saya coba karena tidak punya alat untuk kalibrasinya. Yang selanjutnya ada blood pressure atau tekanan darah. Kemudian ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada sleep tracker juga untuk mengukur kualitas tidur. Ini nggak saya coba ya karena kurang nyaman aja sih di bawah tidur. Lumayan tebal juga smartwatchnya. Dan ada breathing exercise, latihan pernapasan supaya kembali relax. Dan yang terakhir ada lady assistant atau ini tuh cycle ya kalau di smartwatch lain. Begitupun juga dengan fitur penunjang di DT4 Plus ini lengkap banget. Yang pertama ada Bluetooth call. Ini nggak saya sambungkan karena lumayan ribet ya. Jadi bukan cuma buat nelpon aja, multimedia juga otomatis speakernya dilanjutkan ke sini. Yang selalu saya bahas yang jadi pembeda antara Bluetooth call smartwatch murah dengan smartwatch mahal. Kalau smartwatch mahal itu dia pinter ya, jadi langsung yang dipakai itu hanya untuk nelpon doang. Tapi ini enggak. Semacam TWS gitu jadinya. Jadi kalau kita sambungkan ya semua audio otomatis nyambung ke smartwatch ini. Itu ribet. Yang kedua ada GPS movement. Ini tuh berbeda ya dengan built-in GPS. Ini smartwatch belum built-in GPS. Tapi kalau kita pernah nge-record ya sekali menggunakan HP, kita bisa lihat juga hasilnya di sini. Kemudian ada voice assistant yang terhubung ke Google Assistant. Caranya tinggal ketuk aja 2 kali bagian layar. Yang keempat ada kalkulator, lumayan banget nih, jarang ya di smartwatch lain ada kalkulator. Dan yang terakhir ada meteorological, ini informasinya.
lengkap banget ya untuk sebuah smartwatch di harga 600 ribuan. Dan yang terakhir, baterai yang ditanamkan oleh mereka di smartwatch ini sebesar 280 mAh. Mereka ngeklaim untuk typical usage bisa sampai 5 hari. Tapi untuk hitungan saya ini tuh mungkin 3-4 harian aja ya. Jadi pastikan teman-teman ya tahu untuk kualitas baterai di smartwatch ini tidak terlalu bagus. Jadi 3-4 hari itu udah habis. Oke, itu dia review saya di smartwatch DT4 Plus. Kelebihan smartwatch ini tentunya desainnya yang bagus, nggak kelihatan smartwatch murah. Kemudian displaynya juga cakep dan material kacanya udah anti fingerprint. Jarang banget tuh di harga segitu udah ada anti fingerprint. Kemudian fitur kesehatannya super lengkap dan fitur penunjangnya juga super lengkap. Dan yang harus dipertimbangkan dari smartwatch ini, yang pertama IP ratingnya cuma IP67. Yang kedua, kualitas baterainya terbilang biasa aja ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi atau ada kekurangan. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.